Karma untuk seseorang yang menyakiti kamu ya. Sebenarnya saat ini dia sedang merasakan adanya kekecewaan. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas ya, karma untuk seseorang yang menyakiti kamu. Seperti apa situasi yang muncul dan seperti apa situasi yang terjadi. Kita lihat di kartu yang pertama. Ada situasi yang di sini kamu juga harus bersyukur ya. Karena secara segi personal kamu juga mampu untuk merasakan ada beberapa hal baik yang sepertinya semakin kesini juga semakin terjadi pada diri kamu. Jadi ya tentu di sini kamu nggak perlu khawatir dan juga nggak perlu ada ketakutan-ketakutan yang terjadi secara berlebihan. Karena emang juga setelah kamu disakiti dalam beberapa waktu yang lalu, pada akhirnya di sini kamu juga bisa untuk membuktikan bahwa kondisi kamu itu ya akan baik-baik saja. Dan kemudian di poin yang berikutnya adalah memang di sini kalau bisa dikatakan ya ada beberapa sumber masalah yang sudah mulai menghilang. Sudah mulai menghilang semua sumber masalah yang ada di dalam diri kamu saat ini. Jadi ya tentu dengan adanya sumber masalah yang hilang, kamu pun juga akan merasa lebih tenang, akan merasa lebih baik gitu loh dalam menyikapi segala kehidupan kamu dan secara segi karir, usaha, pekerjaan. Di sini kamu pun juga secara personal akan merasakan adanya beberapa hal baik yang terus muncul, beberapa hal baik yang terus terjadi dalam posisi diri kamu. Dan bahkan memang juga ada beberapa pencerahan-pencerahan yang semakin membaik ya. Ada pencerahan yang semakin positif yang ada di dalam kondisi diri kamu. Jadi ya tentunya di sini kamu juga nggak perlu khawatir dan juga nggak perlu ada beberapa ketakutan-ketakutan yang terjadi secara berlebihan. Dan kemudian jika memang seseorang yang mengecewakan kamu sekarang ini justru malah kecewa. Kenapa? Malah kecewa. Kamu sudah tidak lagi mempedulikan dia gitu loh. Dengan segala sesuatu yang ada, dengan segala situasi yang muncul, di sini kamu sudah tidak lagi peduli dengan dia. Artinya apa? Artinya dalam konteks saat ini, kamu juga harusnya bisa untuk lebih cuek gitu ya, dengan hal-hal yang tidak terlalu penting. Artinya hal-hal yang tidak terlalu penting yang terjadi pada diri dia yang ditujukan kepada diri kamu, ini benar-benar akan memberikan satu fase yang dimana membuat dia ini merasa khawatir, membuat dia ini merasa dalam kondisi yang ada kecemasan, sehingga bisa kita katakan saat ini ya posisi dia saat ini pun juga ada kekecewaan yang begitu mendalam gitu loh. Ketika kamu sudah tidak lagi peduli dengan dia, kamu sudah mulai melupakan dia dan juga kamu juga sudah tidak lagi terlalu memberikan ruang untuk menghadapi sesuatu yang dia berikan kepada diri kamu. Karena harapannya dia adalah ketika dia cari masalah dengan kamu tuh bisa notice gitu loh. Tapi ternyata dalam konteks saat ini, di sini kamu malah bisa untuk lebih terfokus dengan hal-hal penting yang ada pada diri kamu saat ini. Jadi ya tentu ini juga merupakan salah satu hal atau salah satu kontraindikasi yang cukup baik. Dan kemudian di posisi ini kamu juga memiliki motivasi untuk melupakan dia, memiliki motivasi untuk sudah tidak lagi peduli dengan pihak-pihak yang selalu saja mencari permasalahan dengan kamu. Jadi ya tentu ini juga merupakan hal yang baik dan juga merupakan hal yang bagus yang terus terjadi di dalam posisi diri kamu saat ini. Dan memang kalau bisa kita sampaikan dan kalaupun bisa kita katakan saat ini, kamu pun juga harusnya bisa untuk lebih bersyukur. Kenapa kamu harus bersyukur? Karena memang setidaknya dalam posisi saat ini kamu juga memang merasakan betul adanya beberapa kehidupan kamu yang sudah mulai membaik ya. Sehingga dengan kehidupan kamu yang sudah mulai membaik, ya maka tentu saja ini akan menghadirkan situasi yang baik dan juga akan menghadirkan situasi yang positif yang terus terjadi pada diri kamu. Dan untuk yang menyakiti kamu, dia sekarang ini sedang kecewa, ada beberapa keadaan yang dia rasakan dan bahkan dia dia pun juga memahami gitu loh. Dia pun juga merasakan adanya beberapa karma-karma yang terjadi dalam posisi kehidupan sekitarnya. Artinya apa? Dalam fase yang terjadi saat ini adalah kamu juga harus bisa untuk lebih paham dan juga lebih mengerti. Ada beberapa fase yang di mana dia pun merasakan keburukan-keburukan yang terus terjadi.
dan dia yang dulu menzolimi kamu, dia yang dulu membuat kamu itu dalam kondisi yang apa namanya, berita yang tidak baik, omongan-omongan yang tidak baik, ternyata sekarang ini di sini posisinya dia justru yang akan memberikan, justru yang akan menghadirkan beberapa fase atau beberapa keadaan yang dia menjadi bahan gosipan orang. Dulu dia gosipin kamu, sekarang dia digosipin oleh orang lain. Jadi emang ada keadilan yang ada di situ gitu loh. Ada timbal balik yang saat ini juga muncul, ada timbal balik yang saat ini terjadi pada kehidupan dia, dan tentunya di sini kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur, harus bisa untuk lebih bersyukur. Kenapa? Harus bisa untuk lebih bersyukur karena emang dalam konteks yang terjadi saat ini juga nggak perlu ada kekhawatiran, nggak perlu ada kecemasan-kecemasan yang terjadi secara berlebihan gitu loh. Karena dalam kondisi kamu saat ini, kamu sudah mulai merasakan kebaikan-kebaikan yang terjadi. Kamu berada dalam situasi yang memang juga memiliki beberapa fase yang semakin kesini semakin sempurna. Dan di sisi yang lain, kamu juga nggak perlu khawatir, nggak perlu takut. Karena kebahagiaan, beberapa kesempurnaan yang terjadi, itu sudah mulai muncul dan juga sudah mulai kamu rasakan sampai dengan di beberapa waktu ke depan. Jadi ya tentu ini memang merupakan hal-hal yang bagus dan juga merupakan hal-hal yang luar biasa di dalam posisi diri kamu secara keseluruhan. Dan di side yang lainnya adalah kamu juga harus mensyukuri terkait dengan posisi rezeki kamu. Walaupun kamu kemarin dulu sempat dizolimi, sempat disakiti, tapi ya tentu kamu juga harus bersyukur. Kenapa kamu harus bersyukur? Karena segala kebaikan-kebaikan yang ada, segala kebaikan yang positif itu masih akan terus menjadi milik kamu. Dan bahkan di sini kamu juga jangan terlalu khawatir dengan beberapa problematika-problematika yang kamu hadapi. Kenapa kamu nggak perlu khawatir? Karena posisinya kamu sampai dengan per saat ini itu masih merasakan adanya beberapa hal baik dan juga merasakan adanya beberapa hal yang positif yang terus ada dan juga terus muncul di dalam diri kamu saat ini. Dan saya rasa juga situasi yang terjadi sudah mulai berbalik. Yang menyakiti kamu, yang menzolimi kamu, sekarang sedang tersakiti dengan keadaan-keadaan yang sedang terjadi pada diri mereka. Jadi sudah adil gitu loh apa yang ada, sudah adil apa yang terjadi pada posisi diri kamu saat ini. Jadi ya kurang lebih seperti ini situasi yang muncul, situasi yang terjadi, semoga bisa menjadi preferensi bagi teman-teman sekalian. Sekian, terima kasih. Jaya Dewi Jayanti, Lepudene Pangastuti, Jaya Didiningrat, Rahayu Sakudumati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sukses selalu untuk teman-teman semuanya yang beruntung menemukan video ini.